Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan Pak Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak yang saya hormati. Kami dari kelompok 4, pada hari ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai bedwetting yang mengacu pada referensi jurnal-jurnal yang sudah kami baca. Bedwetting atau yang dikenal juga sebagai enuresis atau ngompol adalah kondisi di mana anak-anak berusia 4 tahun ke atas mengalami keluarnya urin secara berulang dan tidak disengaja saat tidur di tempat tidur. Kondisi ini terjadi karena anak belum dapat sepenuhnya mengendalikan fungsi pengosongan kandung kemih selama mereka tertidur. Pada usia ini, sebagian besar anak biasanya sudah memiliki kontrol kandung kemih yang lebih baik. Namun, ada beberapa kasus di mana kemampuan ini belum berkembang sepenuhnya, sehingga mereka masih mengalami ngompol secara tidak terduga. I'm 13 years old and still wet my bed every night. Please don't laugh or make fun of me. I'd like to let you know that it's not funny, and it's embarrassing for me to tell this story. But I hope this will help other people going through this know that they are not alone. Sekarang, mari kita perhatikan dengan baik penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazahra Mutiara dengan NIM akhir 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedwetting, masalah umum dan gangguan pada anak. Yang pertama ada definisi. Istilah gangguan kebiasaan atau kebiasaan gugup mengacu pada pola diskontrol fungsi motorik yang terus-menerus dan sebagian besar tidak disengaja pada anak-anak. Contoh gejala meliputi yaitu mengompol, mengotori, menggigit kuku, mengisap jempol, makan berlebihan, berjalan sambil tidur, TIC, dan gagap. Perkenalkan, nama saya Naila Nurwahida Supriyadi dengan NIM akhir 113. Saya akan menjelaskan tentang jenis bedwetting atau yang biasa disebut dengan enuresis. Enuresis ini terbagi menjadi dua, yaitu enuresis primer dan enuresis sekunder. Yang pertama yaitu enuresis primer. Enuresis primer ini sering terjadi ketika anak tidak pernah bisa mengendalikan kandung kemihnya di malam hari dan selalu mengompol. Kondisi ini paling umum dan sering terjadi di usia anak-anak. Yang kedua yaitu enuresis sekunder. Enuresis sekunder terjadi ketika seorang anak telah bisa mengendalikan kandung kemihnya atau perilaku mengompolnya tersebut di malam hari selama minimal 6 bulan. Namun, ia kehilangan kendali dan kini mengompol lagi. Perkenalkan, nama saya Satrio Wigunardani dengan NIM 2350181146 akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya enuresis pada anak. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada enuresis primer. Digambarkan sebagai akibat dari gangguan maturasi yang didukung banyak faktor, dan beberapa faktor yang berperan pada enuresis primer antara lain faktor genetik, gangguan produksi hormon antidiuretik, gangguan pasturasi sistem saraf, gangguan autodinamik, dan gangguan tidur. Dan untuk yang kedua ini ada enuresis sekunder. Faktor penyebab yang berperan pada terjadinya enuresis sekunder adalah stres psikososial atau faktor-faktor psikologis ya teman-teman, terutama akibat dari faktor lingkungan dalam kehidupan anak, seperti kelahiran adik baru, pola didik keluarga yang salah, dan masalah emosional yang lain, seperti hubungan keluarga yang kurang harmonis, itu bisa memicu enuresis teman-teman. Perkenalkan, nama saya Berliana Ramadanti Susanto dengan NIM akhir 119. Di sini saya akan membacakan materi mengenai dampak dari bedwetting kepada anak-anak. Dampak bedwetting atau enuresis atau mengompol pada anak dapat sangat signifikan, baik secara sosial maupun psikologis. Anak yang mengalami enuresis seringkali merasa malu, rendah diri, dan dapat menjadi pendiam, yang mengganggu interaksi sosial mereka. Secara jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademik anak-anak tersebut.
Selain itu, enuresis juga dapat menyebabkan stres bagi orang tua dan mempengaruhi dinamika keluarga. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini terhadap anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pina Nalita dengan NIM akhir 117. Saya akan memaparkan bagian dari cara mengatasi terjadinya perilaku mengompol atau enuresis pada anak. Di atas segalanya, orang tualah yang paling disarankan untuk menanggapi mengompol dengan tenang tanpa basa-basi dan menunjukkan kepercayaan pada kemampuan anak untuk akhirnya mengendalikan perilaku ini. Beberapa keberhasilan terbatas telah dicapai dengan membatasi jumlah cairan yang dapat diminum anak setelah pukul 6 sore dan dengan mengharuskan anak buang air kecil sebelum tidur. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, tricyclic, atau yang disebut imipramine telah ditemukan untuk meringankan pengompol di 1 dari 3 anak yang mengompol, tetapi ketika obat itu dihentikan, pembahasan kembali adalah aturan umum. Masalahnya dalam menggunakan prosedur apapun penting untuk mendapatkan kerjasama anak dan menjadikannya upaya bersama untuk mengatasi masalah daripada mencoba memaksakan metode pada anak.